Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Nathan Mentaruk. Saya seorang guru mengajar di SMP Negeri Omoga yang berada di bagian pesisir Papua Tengah. Izinkan saya menampilkan video pembelajaran yang saya lakukan dengan prinsip Understanding by Design. Dalam pembelajaran dengan prinsip Understanding by Design, ada 3 langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, merumuskan tujuan pembelajaran. Yang kedua, menentukan asesmen. Dan yang ketiga, merancang kegiatan pembelajaran. Berikut video pembelajaran yang saya lakukan. Siap. Beri salam kepada Pak Guru. Selamat pagi semua. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Semangat. Siap belajar? Siap. Sebelum kita memulai pelajaran kita, satu orang pimpin kita dalam doa. Bapa kami, yang kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada mula sekarang dalam Bapa dan Putra. Masih ingat bilangan bulat? Masih. Ya. Ada bilangan bulat positif, ada bilangan bulat. Kita sudah belajar tentang pengurangan dan penjumlahan. Kita lanjut di materi perkalian. Ada yang biasa cari karakan? Ya. Biasa dijual? Ya. Berapa satu ekor? 10.000. Ada yang 30. Ya 10.000 misalnya yang kecil ya. Ada yang 30.000. Kalau misalnya dapat 2 ekor karaka yang kecil, harganya 10.000. Kalau dijual di pengusaha ada 2 ekor, dapat uang berapa? 20. Kalau dapat 3 ekor? 30. Kalau harganya 30.000 satu ekor yang besar, dapat 2 ekor harganya berapa? 60. Kalau dapat 3 ekor? Dapat 3 ekor? 90. Jadi sebenarnya itu caranya mendapatkan diapakan? Dijumlahkan atau diapakan? Dikalikan? Dikali. Konsep dari perkalian itu adalah penjumlahan berulang. Oke. Satu orang baca. Tujuan pembelajaran yang pertama apa? Siswa mampu memahami operasi perkalian bilangan bulat. Iya. Dan hal pertama yang kita lakukan adalah kita harus bisa memahami operasi perkalian bilangan bulat. Kalau kita tidak paham operasinya, maka kita tidak akan mungkin bisa menerapkan dalam kehidupan nyata ya, atau kehidupan sehari-hari. Ya. Yang kedua, kalau kita sudah bisa memahami, maka tujuan yang kedua adalah Siswa mampu menerapkan operasi perkalian dalam kehidupan nyata. siswa mampu menerapkan operasi perkalian dalam kehidupan nyata. Seperti tadi, mendapatkan karakan tinggal dikali satu harga ekor karakan dikali dengan sekian banyaknya, maka itulah uang yang diperoleh. Siapa yang jual? Yang punya kios? Iya, Rehan. Ada Rehan. Misalkan dalam satu hari dapat berapa? Wih, 1 juta. Banyak sekali ya. Jadi kalau 5 hari 5 juta. Jadi enak dihitung ya. Per orang, tidak boleh waktu contek. Ya, tidak boleh lirik teman. Dijawab per orang. Supaya saya bisa petakan nanti ini masuk di kelompok ini.
Ya, langsung dijawab di kertas ini saja. Tidak boleh begitu. Langsung dijawab. Semua jawab. Ya, untuk tes awalnya. Siapa yang sudah? Tulis nama ya. Tulis nama supaya saya bisa petakan nanti. Bagus sudah. Sudah Pak Guru. Oke, semua kumpul. Semua kumpul. Ayo, 1, 2, 3. Lina. Nah, kamu di sana. Balbina. Mana Balbina? Bukan Ini beda pilih lagi. Rehan. Rehan di sana. Melchior. Meja. Ah, di situ. Sekarang Helena. Nah, Helena ini berapa orang? 2 orang. Berarti itu konsep perkalian 3 kali 3. 3 kali 1. 3 kali 2. Nah, 3 kali 2. 3 kali maju 2 orang. 3 kali 2. 3 kali 2 berapa orang yang ada? 6. Jadi begitu konsep perkalian ya. Iya. Nah, sebentar. Oke. Ya, jadi itu di atas ada nama kelompok. Saya tanya dulu supaya tidak salah. Sekarang kamu pilih yang bikin kamu sedang mau pakai nama kelompok apa? Ini mau kelompok apa ini? Mau kasih nama kelompok apa? Langsung tulis di RKPD-nya. Kelompok apa? Ya, Karaka. Ya, Karaka sudah ada yang pakai ya. Ini kelompok apa? Hah? Kelompok ikan. Ya. Dari sini banyak ikan, banyak Karaka. Ini kelompok apa? Hah? Oh, masih cari. Di sana kelompok apa? Kelompok Pinang. Suka makan pinang apa? Ya. Ini. Oh, di sini kelompok sagu katanya. Langsung tulis di RKPD nama kelompok sagu supaya tidak lupa nanti. Tulis namanya semua. Oke. Saya bagikan kartu supaya bisa bedakan mana nanti tanda positif, mana negatif.
Jadi ditempelkan sesuai dengan yang diminta di LKPD. Nanti kalau kurang bilang. Saya tambah. Yang itu kan, yang ini yang begini yang itu tapi jangan yang di belakang ini yang coba kan nggak semua yang dari nah yang bawa lagi jangan dari positif Nanti di lembaran berikutnya akan kartu minus sebanyak 4. Minus taruh di sini, kartu minus. Sebanyak jadi diperhatikan tulisan di atas ya, jangan asal tempel positif negatif. Dibaca di atas kartu apa yang diminta. Kalau dibandingkan menjadi positif. Ini satu Jadi kalau ada yang tidak paham, tanya temannya yang bisa. Sudah semua? Ya.
Karena hari ini kita presentasi. Ya, jadi begini. Satu orang pengen begini, jadi dia akan begini. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Tambahkan kartu plus sebanyak 7 kartu di kotak kedua untuk mewakili bilangan 7 sehingga menghasilkan 2 garis kartu plus yang mewakili bilangan 7. Kemudian tambahkan kartu plus pada kotak pertama dan kotak kedua, maka itulah hasil dari 2 kali 7. Jadi 2 kali 7 14. Jadi dengar tadi. Jadi perintahnya menempelkan 7 kartu positif di kotak pertama. Begitu juga di kotak kedua. Berarti perkalian 2 kali 2 kali berapa? Nah, tidak ada yang dengar. 2 kali 7. Jadi jangan dilihat LKPD-nya karena ada yang berbeda. Mungkin di situ 2 kali 5 kan, tapi dengar yang disampaikan kelompok orang tua. Kira-kira benar yang disampaikan? Oke, masalah kedua. Masalah kedua, peralihan bilangan positif dan bilangan negatif. Menyelesaikan permasalahan 2 kali 6 negatif Negatif 6. negatif 6. Satu tempel kartu negatif di kotak pertama sebanyak 6 kartu untuk mewakili bilangan 6. Kemudian tambahkan kartu negatif kotak pertama dan kotak kedua, maka itulah hasilnya dari 2 kali 6 dari 12. Betul yang disampaikan? Betul. Jadi karena perkalian bilangan positif dengan negatif, maka yang ditempelkan adalah bilangan negatif. Lanjut masalah ketiga. Kira-kira ini coba kita lihat benar kan tidak ini masalah kita. Masalah ketiga, perkalian bilangan negatif dan bilangan positif. Menyelesaikan permasalahan minus 3 kali 6. Tempel kartu positif di bagian kotak pertama sebanyak 6 kartu untuk mewakili bilangan 6. 3. Tambahkan kartu positif sebanyak 6 kartu pada kotak ketiga untuk mewakili bilangan 6 sehingga menghasilkan 3 garis kartu positif yang mewakili bilangan 6. Minus 3 kali 6 jadi 18. Baik, semua dengar? Dengar. Ya. Jadi karena tadi perkalian minus 3 dikali 6 di kartu pertama, kotak pertama dan kedua kita ditempelkan positif 6. Karena perkalian pertama adalah bilangan minus 3, maka semua kartu yang sudah ditempelkan tadi kita balikkan menjadi 1 minus sebanyak 18. Oke, sudah? Oh, masalah keempat, masalah 1. Perkalian, jadi simak ya, supaya nanti kita bisa buat kesimpulannya. Bagaimana kalau bilangan positif dikalikan dengan positif? Bagaimana kalau negatif dikalikan dengan negatif? Jadi jangan hanya sekedar mendengar, catat. Ayo. Masalah 4, perkalian bilangan negatif dan bilangan negatif. Menyelesaikan masalah permasalahan negatif 3 kali negatif 7.
Yang lain siap kasih tanggapan. Kira-kira apa yang bagaimana hasil pemaparan dari kelompok koordinator? Karena bilangan pertama dalam operasi hitung -3 kali -7 adalah 3 atau bilangan negatif, maka balikan makatur yang dihasilkan dapat dibagi minus sebanyak 3 kali. Oke, dari pemaparan hasil diskusi kelompok koordinator, ada kelompok yang mau menanggapi? Atau ada yang mau bertanya? Tidak ada. Semua persepsinya sama. Pemahamannya sama. Tidak, tapi tidak bertanya. Ada yang disampaikan kira-kira bisa diperbaiki? Hah? Ada yang mau diperbaiki dari kelompok koordinator? Ayo, bagaimana? Tuan Pina. Ada yang bisa diperbaiki dari koordinator? Atau sudah pas? Oke, kalau begitu terima kasih. Berikan tepuk tangan buat kelompok koordinator. Ada lagi yang ingin mewakili? Di sini minus negatif 4 kan? Negatif 4, negatif 4, negatif 4. Setelah karena perkalian minus 3, maka semua kartu dibalikkan menjadi positif. Nah, ternyata minus 3 dikali minus 4 hasilnya positif. Positif berapa ini? Berapa angka positif di sini semua? Kalau di sini 4, di sini 4, di sini 4, berapa semua? 12. Ya dong? 4 tambah 4 berapa? 12. Iya, Bu? Iya. Itu yang karena tidak konsentrasi. Ya, tidak konsentrasi. Nah, sekarang minus 3 kali minus 4 hasilnya positif 20. Ternyata kalau minus dikali minus hasilnya, ayo minus kali minus hasilnya positif. Ya. Nanti diperbaiki ya kelompok gerakan. Bisa? Atau kita buat bersama-sama? Iya. Oke, kita buat bersama-sama. Ayo dengar dulu, kita buat kesimpulan. Lihat kamu punya jawaban. Ketika masalah pertama itu dikali positif hasilnya positif. Hasilnya positif. Ya, jadi lihat masalah pertama di situ. Ada yang 2 kali 5, ada yang 2 kali 7. Bilangan positif 22. Kalau dikalikan hasilnya positif. Yang ketiga, kedua, positif dikali negatif hasilnya negatif. Yang ketiga, negatif dikali positif hasilnya negatif. Kenapa negatif? Padahal tadi kartu positif yang ditempelkan karena tadi ada membalikan kartu, dibalikan karena bilangan pertama tadi adalah negatif. Ya. Yang keempat, negatif dikali negatif hasilnya positif. Ya. Positif atau negatif? Positif. Positif. Nah, dari sini kita bisa ambil kesimpulan juga. Mana yang positif? Ini dengan di bawah ya.
Yang hasilnya negatif ini yang di tengah. Iya toh? Iya. Oh, ini masih kita bisa sebutin ya. Oke, dicatat. Masing-masing catat di bukunya. Supaya besok tahu. Nah, nanti lupa lagi kalau tidak dicatat. Oke. Perkalian bilangan dengan tanda yang sama hasilnya positif. Yang kedua, perkalian bilangan dengan tanda berbeda hasilnya negatif. Saya bagi soal untuk penerapan. Kira-kira Anda dengan memahami konsep perkalian tadi, bilangan positif kali positif, hasilnya apa? Apakah bisa diterapkan dalam kehidupan nyata? Ini soal pribadi, ya. Satu orang satu. Jadi masing-masing kerjakan ini. Tulis nama di bagian atas. Oke. Coba langsung diisi. Masing-masing isi. Ayo. Saya kasih waktu 5 menit. Ya, karena kita punya waktu sudah selesai. Tulis. Siapkan dulu. Kira-kira tadi ada kendala? Tidak ada. Tidak ada. Iya. Ya, saya bilang tidak ada, tapi perkaliannya salah. Tapi tidak apa-apa. Terima kasih kepada Pak Guru. Terima kasih sama-sama. Hai. Kami dari Dewan.